Hai semuanya, apa kabar? Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Semua keterangannya dan linknya ada kotak deskripsi bawah ini. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Taurus ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan September 2020. Reading kali ini berlaku untuk single maupun couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi tema kalian untuk bulan September 2020 nanti adalah kartu Ace of Swords. Oke. Kartu Ace of Swords melambangkan sebuah faktor kejelasan. Jadi artinya sebagian besar dari kalian di sepanjang bulan September mungkin akan membutuhkan sebuah kejelasan ya, lagi butuh kejelasan keterangan dari orang yang kamu sukai, dari mantan, dari pasangan kamu, dari orang yang kamu sukai selama ini ya. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk mendapatkan kejelasan dan keterangan tersebut. Ya, soalnya di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi artinya mungkin di sini kalian akan menggunakan cara-cara yang kreatif, memikirkan cara-cara yang kreatif, langkah yang kreatif untuk mendapatkan kejelasan tersebut. Kejelasan dari orang yang kamu sukai selama ini. Ini akan kamu lakukan di sepanjang bulan September, ya. Jadi apapun yang kamu lakukan perlu untuk bertahan, ya. Jangan menyerah terlebih dahulu. Ketika membutuhkan, ketika ingin mendapatkan kejelasan dari orang yang kamu sukai, ya. Terus di bawahnya ada kartu The World dan kartu 5 pedang. Beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin baru saja mengalami sebuah kesulitan dalam cinta dengan kartu 5 pedang. Mungkin ada sebuah kesalahpahaman yang sudah terjadi, ya, sebuah konflik, pertengkaran misalnya. Bagian lain mungkin dengan kartu 5 pedang ada sebuah hambatan, rintangan yang kamu hadapi ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai, mendekati pasangan kamu, ya, mendekati orang yang ingin kamu dapatkan hatinya. Ya, soalnya kartu ini melambangkan rintangan dan tantangan. Akan tetapi dengan kartu The World di sebelahnya, mungkin akhir-akhir ini kalian juga telah berusaha untuk melupakan semua kesulitan tersebut. Walaupun memang ada sebuah rintangan yang baru saja kamu lalui, akan tetapi dengan kartu The World kamu bisa melupakan ya semua masalah tersebut. Tidak membawa masalah tersebut secara berulang-ulang. Ya, bisa belajar untuk lebih terbuka, lebih memahami kembali ya, belajar untuk move on dari semua kesulitan tersebut. Ini sudah kamu lakukan akhir-akhir ini, ya. Sehingga dengan kartu Ace of Swords sebagai tema utama, ada sebuah faktor kejelasan yang ingin kamu dapatkan dari seseorang di sepanjang bulan September, ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu 6 pedang dan kartu 2 koin, oke? Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Oke? Dengan kartu 6 pedang, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin lagi ingin move on. Ya, lagi ingin bergerak menjauh dari sebuah kesulitan asmara yang telah kamu hadapi akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi ingin belajar move on dari mantan, melupakan semua masalah, pertengkaran yang baru saja terjadi selama ini, ya. Jadi apapun rintangan masalah yang sudah kamu hadapi, di sini di minggu pertama kalian ingin melupakan semua masalah tersebut. Ingin segera menyelesaikan semua masalah tersebut, bergerak menuju kondisi yang lebih tenang kembali, ya. Dan dengan kartu 2 koin perlu pertimbangan dari kamu yang mendalam. Soalnya kartu ini melambangkan bahan pertimbangan. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah mempertimbangkan semuanya dengan matang terlebih dahulu. Pertimbangkan pro dan kontranya ketika menghadapi sebuah pilihan asmara ataupun ketika ingin mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah asmara di minggu pertama, ya. Soalnya dengan kartu The Ace of Swords sebagai tema utama, mungkin di sini kalian lagi butuh kejelasan dari dia kembali, butuh keterangan, ya. Sehingga dengan kartu 2 koin perlu pertimbangan yang matang dan mendalam dari kamu, ya, sebelum dilakukan, sebelum mengambil keputusan penting di minggu pertama. Oke? Terus at the foundation ada kartu 3 koin, Three of Pentacles. Oke, jadi artinya beberapa dari kamu di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya telah berusaha keras untuk membangun kedekatan dengan seseorang, kedekatan dengan orang yang kamu sukai. Bisa juga mungkin di sini kalian lagi belajar untuk membangun kembali hati kamu. Mungkin selama ini beberapa dari kamu pernah terluka hatinya, pernah mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan. Akan tetapi dengan kartu 3 koin kalian bisa pelan-pelan secara bertahap membangun kembali hidup kamu, membangun kembali perasaan kamu,
tidak ingin terjerumus dalam semua masalah asmara. Ini sudah kamu lakukan selama ini, ya. Terus at the recent past ada kartu 4 cawan, 4 of cups. Jadi artinya beberapa dari kamu di sepanjang bulan Agustus kemarin baru saja merasa bosan sekali. Bosan dan butuh perubahan. Perubahan dalam cinta, ya. Di sini kalian sepertinya merasa kurang puas dalam sebuah hubungan, ya. Mungkin di sini kalian merasa ada suatu hal yang dilakukan oleh pasangan yang membuat kamu merasa tidak senang hatinya, merasa kurang puas, ya. Jadi intinya ada sebuah faktor ketidakpuasan yang telah terjadi dalam sebuah hubungan cinta di sepanjang bulan Agustus kemarin, ya. Terus di sebelah atas ada kartu 3 tongkat. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu akan bekerja dengan sangat keras sekali untuk memperbaiki sebuah hubungan, untuk mempertahankan sebuah hubungan dan sebagainya. Soalnya kartu ini melambangkan kerja keras. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Oke? Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu The Lovers. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Gemini, oke? Terus beberapa dari kamu akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan penting di minggu kedua. Di sini kalian perlu untuk mensortir kembali apa saja yang perlu dilakukan, mensortir semua pilihan yang tersedia sebelum bergerak maju ke depan, sebelum mengambil keputusan dalam sebuah hubungan asmara. Ya, ini akan terjadi di minggu kedua. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu The Hangman. Kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi artinya memang beberapa dari kamu di minggu ketiga akan menantikan kabar dari pasangan, dari orang yang kamu sukai. Mungkin di sini beberapa dari kamu cenderung stuck sekali perasaannya, stuck, ya, ketika menantikan kabar tersebut. Ya, mungkin di sini kalian merasa dicuekin misalnya, ya. Jadi ada unsur penantian yang akan kamu lakukan dalam minggu ketiga. Di sini kalian perlu menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru, yang berbeda ketika ingin menarik kesimpulan ataupun ketika ingin mengambil keputusan dalam sebuah hubungan cinta, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Queen of Cups. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Terus selain itu, di minggu ketiga beberapa orang lain akan menilai kamu sangat emosional sekali, ya, sangat sensitif perasaannya, cenderung naik turun, ya, kurang begitu stabil perasaannya. Ya, jadi perlu untuk lebih berhati-hati. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu, cenderung emosional sekali di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu The Tower. Jadi artinya di minggu ketiga beberapa dari kamu lagi menantikan, mengharapkan sebuah perubahan dalam sebuah hubungan, perubahan yang ke arah yang lebih baik lagi, ya. Mungkin di sini kalian lagi butuh keterangan dari seseorang, ya, butuh informasi dari orang tersebut. Ya, jadi intinya butuh perubahan positif, ya, di minggu ketiga. Oke? Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu 6 cawan, 6 of Cups. Jadi artinya di minggu keempat kamu akan kembali bernostalgia, kembali memikirkan masa lalu. Ya, beberapa dari kamu sepertinya belum bisa melupakan semua kenangan yang telah terjadi selama ini. Ini akan kamu lakukan di minggu keempat. Ya, misalnya mungkin lagi kembali memikirkan mantan, memikirkan masa-masa indah yang pernah kamu alami, memikirkan seseorang yang pernah hadir dalam hidup kamu, dan sebagainya. Bisa juga bagi yang lain dengan kartu 6 cawan ini mungkin ada sebuah kabar yang akan kamu dapatkan dari orang tersebut, ya, dari masa lalu, dari orang yang pernah hadir di masa lalu dalam hidup kamu. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan perlu untuk bersabar, ya. Jangan bersedih, soalnya beberapa dari kamu sedang memikirkan masa lalu di minggu keempat, ya. Dan dengan kartu Ace of Swords sebagai tema utama, ada sebuah faktor kejelasan yang ingin kamu dapatkan dari seseorang di sepanjang bulan September nanti. Jadi perlu untuk selalu bersabar, ya, dan berpikiran positif, ya. Oke, kayaknya segitu aja dulu, ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.